Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ustadz Salman akan bercerita kepada semuanya. Sebelumnya Ustadz tanya dulu, gimana semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah semuanya sehat dan semuanya mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ibrahim yang saleh, Nabi Ismail yang saleh begitu. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang bagaimana kesolehan dan ketaatan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Meskipun ceritanya panjang, Ustaz akan langsung bercerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketaatannya. Suatu saat Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Ya, bermimpi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Ya, di dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah ceritakan waktu itu, ya, dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Israil, wahai anakku, ya, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Artinya bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail, Allah menyuruhku dalam tidurku perintah untuk menyembelihmu. Menurutmu bagaimana wahai anakku? Coba kalau kita mendapatkan perintah Allah seperti itu, ya, maka ada jalan-jalan yang lain kecuali taat terhadap perintah Allah meskipun berat, gitu ya. Nah, ini ketaatan seorang anak. Di sisi lain ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, ya, ketaatan yang baik yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari Nabi Ismail? Ya, dijawab sama Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah sekali. Kita lihat bagaimana ketaatan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, utamanya kepada Allah. Apa jawabannya? Wahai bapakku, jalankanlah perintah yang diperintahkan kepadamu, itu perintah Allah. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, dilihat ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini, menjalankan perintah Allah, yang ternyata anaknya pun mau menjalankan perintah Allah itu. Ya, karena ini merupakan satu di antara bentuk adab akhlak kepada Allah, yaitu taat meskipun berat. Siapa coba yang mau disembelih? Ya, nggak ada yang mau. Tapi karena ini perintah Allah, ya harus dijalankan. Begitu. Ya, ini ketaatan yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh siapa? Nabi Ismail. Nah, kita lihat, benar nggak dilakukan sama Nabi Ibrahim? Betul, benar-benar dilakukan sama Nabi Ibrahim. Akhirnya apa pesan Nabi Ismail? Wah bapakku, pada saat engkau mau menyembelihku, ya, jangan sampai mukamu dihadapkan kepadaku. Jadi, takut nanti malah nggak tega begitu. Nah, saat itulah kemudian dapat godaan dari setan. Datang setan kepada, ya, ibunya Nabi Ismail, Hajar, menggodanya agar supaya tidak membiarkan Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Tapi akhirnya kemudian setan tidak mampu menggoda Hajar. Begitupun datang kepada Nabi Ismail, ya, untuk membatalkan setan tadi, supaya membatalkan perintah Allah. Tapi kemudian Nabi Ismail tetap teguh pengen menjalankan perintah Allah. Begitupun datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun ngambil batu kecil-kecil, ya, itu yang disebut dengan lempar jamrah,
gitu ya. Itu melempar batu-batu kecil ya sebanyak 7 kali. Dikenal dengan Jamratul Aqabah, ada Jamratul Wusta, 7 kali lempar supaya pergi setan tadi. Insyaallah hanya pada saat kemudian diletakkan alat pemotong ke leher Nabi Ismail ya, pada saat tidak dipotongkan gitu ya, ada yang mengatakan sudah upaya dilakukan begitu, tapi kemudian Allah kemudian memanggil Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami pun memanggil Nabi Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya, wahai Nabi Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi atau perintah dari Allah. Ya, kemudian Allah pun mengganti sembelihan tersebut dengan kambing kibas. Masya Allah ya, ini satu contoh bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kemudian Allah jamin Nabi Ibrahim ini ditempatkan di surga, begitupun Nabi Ismail. Kalau kita pengen menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah, ayo kita semua berupaya menjalankan perintah Allah ya, berupaya menjalankan perintah Allah apa saja, entah itu sholat, entah itu kemudian bakti sama orang tua seperti dicontohkan Nabi Ismail ya, tidak boleh bantah gitu ya, kalau disuruh segera. Nah, ini adalah untuk kebaikan kita, karena surga itu adalah berada di bawah telapak kaki orang tua kita, ibu kita begitu ya. Mudah-mudahan semua kita dijadikan anak-anak yang soleh seperti kesolehan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.